Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Yes. Oke, semangat ya. Hari ini siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Dari rumah tadi sudah sarapan semua? Sudah. Bagus, ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menyerahkan diri di tangan Tuhan. Saya meminta Galtilani Era Baru untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, terima kasih kepada Lani telah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya, semua hadir hari ini ya? Hadir semua ya? Dari yang tidak hadir ya, hadir semua. Saya melihat anak-anak kami semua sudah hadir. Itu saya absen dulu ya. Almon, Hadir, Pak. Grafilani, Hadir, Pak. Arjuna, Hadir, Pak. Joseph, Hadir, Pak. Gisela, Hadir. ya. Nanda, dari semua ya? Hadir semua ya? Oke, baik. Semua sudah hadir. Hari ini kita memulai pembelajaran kita. Kita mempelajari di awal pembelajaran hari ini yaitu di tema 2. Anak-anak juga bisa melihat di buku tema 2, subtema 1 di kelas 4. Materinya adalah sumber energi. Dan dilihat bukunya? Juga bisa dilihat di slide yang sudah Bapak tampilkan ini. Tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 1 sumber energi dan pembelajaran 1. Nah, di sini nanti sebelum kita masuk ke materi ini, beberapa tujuan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini, ya. Pertama adalah melalui pembelajaran ini nanti ada teks visual. Jadi kamu nanti bisa mengidentifikasi apa saja gambar yang ada di teks visual yang Bapak tampilkan itu, ya. Kemudian nanti setelah mengamati teks visual, ya, kamu bisa menuliskan apa gagasan pokok yang terdapat pada teks visual yang diamati nanti, ya. Dan ketiga, nanti kita buat percobaan. Setelah percobaan nanti kamu bisa menjelaskan apa manfaat energi matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan tujuan yang keempat adalah setelah melalui percobaan nanti kamu bisa menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Oke. Tadi sebelum berangkat sekolah, baju yang kalian pakai ini sudah dicuci? Sudah dicuci. Ketika baju sudah dicuci,
Dia diapain setelah itu? Dijemur ya. Dijemur di mana? Di tempat yang ada panas matahari atau di dalam rumah yang tidak ada panas matahari? Kenapa mesti di tempat yang ada panas matahari? Supaya apa? Karena energi matahari Hah? mengalirkan baju dari energi panasnya. Bagus, Amon. Ya, mengapa mesti di tempat panas matahari itu dikasih dijemur supaya apa tadi? Supaya baju yang basah bisa cepat kering. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini, ya. Energi. Coba dibaca dulu satu orang yang bisa membacakan ini. Coba Rabilani baca apa yang dipaparkan di slide. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber energi yang ada? Ya. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Energi yang kita bahas di sini nanti adalah energi matahari. Nah, coba perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ini. Sudah dilihat semua? Sudah dilihat gambarnya? Mari kita mengamatinya. Masing-masing coba diamati gambar yang sudah Bapak tampilkan di slide ini. Dari kelompok 1, bisa kamu sebutkan apa saja yang bisa kamu lihat dari gambar ini? Kelompok 1 dulu. Menjemur pakaian. Apa? Menjemur pakaian. Ada yang menjemur pakaian. Bagus. Dari kelompok 2. Berolahraga. Ada yang berolahraga. Ya, di mana ada gambar orang yang sedang berolahraga. Dari kelompok 3. Tumbuhan yang sedang Bag- berfotosintesis. Bagaimana? Tumbuhan yang sedang berfotosintesis. Tumbuhan yang sedang berfotosintesis. Seperti ada 3 jawaban teman-temanmu semua sudah benar. Ada lagi yang bisa memberikan jawaban lain? Setelah kita mengidentifikasi gambar ini, apa yang bisa kita lihat lagi? Berjemur di bawah sinar matahari. Berjemur Di bawah sinar. di bawah sinar matahari, ya. Di mana bisa kita lihat ada bayi. Ya. Nah, apa lagi? Apa lagi bisa kita lihat? Arjuna, apa bisa kamu lihat di gambar ini? Hah? Baik, semua sudah dijawab ya. Kalau kita perhatikan gambar ini, di sini dulu kita lihat di sepertinya ini ada rumah, ya kan? Ini di halaman rumah ada pohon, ada kan? Ada pohon. Kemudian di atasnya ada matahari. Kemudian ada orang yang sedang olahraga. Kemudian ada ibu-ibu sedang menjemur pakaian dan ada bayi sedang berjemur. Bagus. Itu gambar yang ada di identifikasi daripada gambar yang ada di yang sudah kita lihat. Nah, berarti di sini bisa kita melihat bahwa matahari itu orang itu menjemur pakaian karena ada sinar matahari. Anak bayi dijemur itu karena ada sinar matahari. Terjadi proses fotosintesis pada tumbuhan itu karena ada sinar matahari. Berarti sinar matahari ini, energi matahari ini sangat penting bagi kehidupan kita. Coba bayangkan kalau tidak ada sinar matahari, manusia ini bisa hidup nggak? Tidak bisa. Ya, beberapa fungsi dari energi matahari itu apa? Selain yang ada di gambar ini, apalagi yang bisa kalian lihat? Melalui sinar matahari, ya, melalui sinar matahari kita terjadilah yang namanya siang dan malam. Artinya belahan bumi yang terkena sinar matahari terjadilah siang hari, sedangkan belahan bumi yang tidak terkena sinar matahari itulah malam hari. Dan beberapa lagi manfaat energi matahari dalam kehidupan kita. Tumbuhan itu tidak bisa hidup tanpa matahari. Proses pembentukan makanan pada tumbuhan itu dilakukan oleh sinar matahari. Tuh. Jadi betapa sangat penting energi matahari itu dalam kehidupan kita. Ya.
Ini tadi. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Coba siapa yang bisa menceritakan apa yang diceritakan dari gambar ini? Kira-kira bagaimana cerita dari gambar ini? Ada yang bisa? Ya, Amon, bagus. Gambar itu menceritakan betapa pentingnya sinar matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Iya, bagus. 100 untukmu. Ya, ini menggambarkan betapa pentingnya energi matahari itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada lagi coba nanya? Ya. Tuh. Benar tadi apa yang dikatakan Amon, dan dari gambar ini seluruh anggota keluarga memanfaatkan panas matahari. Di mana sang ibu menjemur pakaian, dia memanfaatkan panas matahari. Bayi dijemur memanfaatkan panas matahari. Pohon memanfaatkan panas matahari. Tuh. Pertanyaan yang kedua, apa saja manfaat matahari itu? Ya, Amon. Dapat memberikan vitamin D bagi tulang manusia. Bagus, memberikan vitamin D bagi tulang manusia. Makanya anak-anak kecil, bayi, itu biasanya dijemur di panas matahari. Biasanya panas matahari pagi ya, bukan di jam 12 siang, tetapi mungkin jam 8, jam setengah 9. Tujuannya apa? Supaya tulang anak itu bisa lebih kuat, ya. Tuh. Bagus. Ada lagi yang bisa menjawab dari kelompok 2? Ray. Apa itu pertanyaan kedua? Apa saja manfaat matahari itu? Lani. Selain dari yang sudah dijawab oleh Almon, apa lagi nak? Apa manfaat matahari? Pak, coba kasih jawabannya. Nih, ini bisa kita melihat di sini aja. Apa manfaat matahari? Coba, Nanda, apa manfaat matahari yang pertama? Menjemur pakaian. Apa? Menjemur pakaian. Menjemur pakaian. Acun, apa jawaban yang kedua? Untuk kesehatan tulang. Untuk kesehatan tulang, seperti yang sudah dijawab oleh teman tadi, Amo, untuk kesehatan tulang. Dan ketiga, apa? Ray? Fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis pada tumbuhan. Artinya fotosintesis tadi apa? Proses apa fotosintesis tadi pada tumbuhan? Proses pembuatan makanan. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Ini ya. Inilah manfaat daripada matahari. Ya. Nah. Nih. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Apa contoh manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Panas matahari. Nanti silakan dikerjakan, ya. Nanti silakan dikerjakan, ditulis nanti di kertas, ya. Nanti pertemuan berikutnya nanti Bapak kumpulkan apakah manfaat, ya, contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari, ya. Nanti dikerjakan lagi. Nah, ini sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Kalian yang menjawab. Apa sumber energi yang membuat bumi ini menjadi hangat? Matahari. Benar. Ya. Coba bayangkan kalau misalnya sepanjang hari ini tidak ada panas matahari, bumi kita merasa panas enggak? Hangat enggak? Tidak. Kalau misalnya musim hujan terus, bagaimana bisa kita merasakan hangat? Ya kan? Nah, jadi inilah yang membuat energi, yang membuat bumi ini menjadi hangat. Sesuatunya yang membuatnya adalah energi matahari. Nanti bisa kita melakukan percobaan di sini, ya. Kita melakukan percobaan. Apa percobaan yang kita lakukan? Kita membuktikan bahwa panas matahari itu, ya, sangat besar manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nih, nanti Bapak kasih nanti bahannya, disiapkan 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Kemudian
ini nanti kita jemur sapu tangan tadi dan tisu, kita menjemurnya di tempat yang ada sinar matahari dan kita menjemurnya di tempat yang teduh. Ya. Nanti kita lihat apa yang terjadi setelah 15 menit, setelah 30 menit dan setelah 60 menit. Ya. Sekarang kita coba. Bapak sudah siapkan sapu tangan dan tisu, kertas juga. Ini masing-masing kelompok nanti melakukan percobaan ini. Nanti ada tabel pengamatan, nanti silakan kita isi di situ. Ini kelompok 1 melakukan percobaan, nanti silakan sapu tangan ini dibasahkan, lalu kita jemur nanti di luar, ya, yang ada sinar matahari, ya. Tisu selembar, kemudian kita ada kertas. Nah, kemudian juga kelompok 2 nanti kelompok 3. Ya. Oke, sekarang saya meminta masing-masing kelompok, ada yang di depan kan? Coba nanti dibasahkan ini, dibasahkan, lalu kita simpan di pertama kelompok 1 nanti menyimpannya di dalam ini, dan kelompok 2 nanti sama kelompok 3 menyimpannya di luar yang ada panas matahari. Ayo, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 semua, 4 orang ke depan. Kita akan basahkan. Kita bawa ke dalam. Kita jemur. Kita jemur di dalam. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Coba kita ke depan. Ada kode, coba tengok kode mas, yang bisa nabung satu. Ya, basahkan. Sebentar nanti sekaligus dijemur. Ya. Nah. Ya. Pak.
Silakan masuk lagi. Kan? Nah, tadi kita sudah membasahi sapu tangan, tisu, dan kertas, sudah kan? Nah, tadi kelompok 1 mereka menjemurnya di tempat yang teduh tanpa sinar matahari. Bahkan kelompok 2 dan 3 menjemur di depan. Silakan nanti kita tunggu waktu dari sekarang 15 menit, ya, 15 menit. Setelah 15 menit kita lihat bagaimana sapu tangan yang sudah dicuci tadi, kertas yang sudah dicuci tadi, kita lihat apa bedanya dengan apa yang terjadi, apakah sudah kering atau belum. Baik yang di tempat yang teduh maupun yang ada di luar. Begitu juga setelah 30 menit. Nanti silakan diisi, dibuat tabel ini, nanti silakan dikerjakan seperti ini. Yang terkena sinar matahari, tisunya setelah 15 menit akan terjadi. Terus di sini setelah 30 menit nanti kita cek apa yang terjadi, dan setelah 60 menit kita cek apa yang terjadi. Demikian juga dengan kertas. Apa yang terjadi pada kertas itu setelah 15 menit, dan setelah 30 menit, dan setelah 60 menit. Demikian juga sapu tangan. Nanti kita lihat setelah 15 menit kita tulis di sini, apakah sapu tangannya sudah kering atau belum, atau masih basah atau bagaimana. Setelah 30 menit kita lihat, dan setelah 60 menit. Nanti di situ nanti kita bisa melihat perbedaannya. Ada perbedaan kain yang dijemur yang sudah basah, yang dijemur di tempat teduh dengan yang dijemur di tempat panas matahari, pasti ada perbedaan, ya kan? Pasti ada perbedaan. Nah, di situ nanti kita silakan nanti dibuat, ada nanti ini tabel pengamatannya, dan silakan ditulis nanti perbedaannya seperti apa. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat yang teduh? Tuh. Kemudian diskusikan dengan temanmu apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut. Nanti silakan didiskusikan. Ini nanti laporan hasil pengamatan, silakan dibuat. Laporan hasil pengamatan dari kegiatan percobaan tadi. Nama percobaan, ya, kemudian tujuan percobaan apa, kemudian alat-alat yang dibutuhkan, langkah kerja yang sudah dilakukan, dan kesimpulan. Silakan nanti dikerjakan setelah ini. Sementara menunggu itu, mari kita membaca kisah alih CBG energi. Coba siapa bisa membaca dulu? Siapa berani bisa membaca bacaan ini? Siapa berani? Tunjuk tangan, bagus. Baik, silakan baca. Kisah alih CBG energi. Aku alih CBG energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakan. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-biji tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanaman itu menyimpan energi itu di dalam akar, batang daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku, supaya kamu memiliki energi itu akan membantu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Bagus, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, sama membaca. Oke, satu orang lagi dari kelompok ini. Siapa namanya ini? Ya, silakan baca nak. Berdiri. Alih CBG energi. Aku alih CBG energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Oke, sudah. Nih, silakan nak.
Bagus, tepuk tangan dulu Manu. Ya, kita sudah membacakan kisah ahli sebiji energi. Katanya di situ, aku ahli sebiji energi, aku menanam biji-biji energi di semua ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Ya, tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku, supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Ini adalah kisah ahli sebiji energi yang memanfaatkan energi matahari untuk pertumbuhannya. Ya. Nah, sekarang kamu Bapak tugaskan untuk menemukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran. Ya, peta pikirannya seperti ini. Ya, ini ada gambar matahari. Di tengahnya ada matahari ya kan? Nah, kemudian ada tanda panahnya. Di kotak ini kamu tulis nanti apa manfaat energi matahari itu bagi kehidupan manusia. Misalnya di sini untuk menjemur pakaian, ya. Kemudian kamu buat lagi di sini apa? Kemudian kamu buat lagi di sini, kamu isi setiap kotak ini. Ini namanya peta pikiran. Namanya peta pikiran mengenai energi matahari. Jadi kamu nanti bisa melihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari apa sih manfaat daripada energi matahari itu selain dari yang sudah tampil di gambar tadi. Ya. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini. Jadi yang beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Pertama adalah apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Apa yang sudah kita lihat tadi, kita belajar dari awal apa? Siapa yang bisa masih ingat? Apa kesimpulan kita hari ini? Matahari membantu seluruh makhluk hidup di dunia. Matahari membantu apa namanya? Seluruh makhluk hidup. Ya, matahari memiliki manfaat untuk kehidupan makhluk hidup di dunia. Bagus. Apa lagi? Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari pembelajaran ini? Apa lagi nak? Nih kita simpulkan satu-satu ya. Nah, itu tadi energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Itu ya kesimpulannya yang pertama kita ambil. Kedua apa? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun yang besar. Dan yang ketiga, yang merupakan sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Ya. Nah, energi matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Seperti apa itu? Menyinari bumi. Apalagi? Terjadinya siang dan malam. Ya, apalagi? Mengeringkan pakaian yang sudah dicuci. Ya, apalagi? Membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan berikutnya adalah sumber energi pada panel surya. Ya, kamu tahu nggak? Energi panas matahari itu bisa menyimpan arus pada panel surya. Makanya kalau misalnya mati padam lampu PLN, itu bagian ada panel surya itu bisa nyala lampunya di rumah. Ya, itu sumber arusnya dari mana? Dari panas matahari, Ya, tuh. Jadi itulah beberapa kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan silakan nanti kami belajar di rumah untuk mempelajarinya lebih dalam lagi. Jadi ini Bapak siapkan soal untuk kamu kerjakan di LKPD. Itu ada soal pertama, identifikasilah gambar-gambar dari tes visual yang diamati pada gambar di atas. Apa saja gambar yang ada pada gambar ini silakan identifikasi. Ya. Kemudian
tuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati pada gambar di atas. Ya. Dan ketiga, jelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaat energi matahari dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan ketiga, dan keempat adalah sajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah melakukan percobaan, sudah kan? Nanti kamu sajikan laporannya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Tadi ada tabel pengamatan, ada juga tempat penyajian laporan. Silakan nanti kamu kerjakan. Kamu lihat nanti setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit yang sudah kita pasangi tadi. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ada pertanyaan anak kami? Ada pertanyaan? Semua sudah mengerti? Nah, sekarang apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya, supaya terus pelajari di rumah, ya. Kamu melihat ada sinar matahari, kamu pernah mempelajarinya di sekolah bahwa sinar matahari itu sangat penting bagi kehidupan setiap lini kehidupan manusia, ya. Sesuai dengan contoh tugas-tugas yang sudah Bapak kasih tadi, silakan dikerjakan di rumah. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya meminta Amon untuk memimpin kita dalam doa.